Kisah inspirasi. Bolu pisang dan es krim. Ma, kakak ranking 1, mana janji mama mau beliin es krim, rengek Dika putra sulungku. Sejak pulang sekolah ia selalu saja menagih janjiku. Mana ku tahu bila si sulung yang baru kelas 2 SD akan meraih ranking 1, pikirku saat berjanji paling dia hanya akan masuk 10 besar saja seperti biasa. Sabar ya, nak, tunggu ibu gajian tanggal 1, janjiku. Padahal aku pun tahu tanggal 1 nanti upah menjadi buruh cuci separuhnya akan habis menyicil hutang pengobatan ketika almarhum suami sakit dulu. Dika cemberut. Aku tahu dia kecewa. Tak banyak pinta anak ini sebenarnya, hanya sebuah es krim ketika ia ranking 1. Tapi bagiku itu barang mahal. Seandainya saja Dika ranking 2 atau tak usahlah ranking sekalian, ia pasti tak sekecewa ini. Keterpurukan hidupku bermulai ketika suami yang tiap hari bekerja sebagai buruh bangunan kecelakaan dan lumpuh. Tiap minggu harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit, walau pakai BPJS namun kerepotan ini tetap membutuhkan biaya hingga hutang pun menumpuk. Ketika suami akhirnya pergi selamanya, hutang piutang pun berdatangan meminta haknya untuk dilunasi. Aku pasrah, memohon kepada si pemberi hutang agar memberi kelonggaran dengan mencicil. Bukan tak mau bekerja lebih giat lagi, namun selain Dika, aku memiliki Anita putri bungsuku yang masih berusia 2 tahun. Tak semua orang mau menerima pekerja rumah tangga yang membawa balita. Sejak itu aku melakukan kerja apapun, mulai dari buruh cuci, hingga upahan membuat kue. Kebetulan kata orang-orang bolu pisang buatanku enak. Kak, bisa buatin bolu pisang? Sebuah pesan masuk, aku bersorak. Alhamdulillah tak sia-sia mengisi pulsa data beberapa hari yang lalu dan mengaktifkan WA-ku. Ada pesanan masuk. Bisa kak, mau berapa loyang? 2 loyang, ngambilnya abis suhur bisa. Bisa kak, aku menyanggupi. Tapi bolu pisangnya jangan pakai gula ya, biar manisnya ngambil dari pisangnya saja. Anakku alergi gula. Siap, kak, OTW dibuat. Berapa harganya? 50.000 kak. 40.000 saja ya, kan gak pakai gula. Aku menelan ludah. Ya Tuhan, padahal dalam tiap loyangnya aku hanya mengambil untung 20.000. Ya sudah karena kakak ngambil 2, aku kasih. Oke, tapi aku gak bisa ngambil ke rumah ya, kak. Aku mau pergi liburan, jadi jam 1 aku tunggu di depan SMP yang ada di simpang itu. Oke siap. Aku segera gerak cepat menyiapkan semua bahan dan mulai bekerja. Baru jam 9 berarti masih banyak waktu luang. Kebetulan ada pisang Ambon yang belum terpakai jadi gak perlu beli ke pasar. Alhamdulillah aku bisa mendapat untung 20.000 dari penjualan 2 loyang bolu pisang. 10.000-nya bisa buat beli es krim harga 5.000 untuk si sulung dan bungsu dan sisanya untuk tambahan belanja besok. Setelah sholat zuhur, jam 12.30 aku segera berangkat menuju tempat yang dijanjikan. Si sulung mengekor langkahku dengan riang karena terbayang es krim yang bakal didapat. Si bungsu sedang tidur siang jadi ku gendong saja. Tempat janjian kami cukup jauh sekitar setengah kilometer dari rumah. Walau tengah hari dan terik matahari tengah garang menyerang, aku tetap semangat demi 20.000. Jam 1 kurang 5 menit kami telah tiba di tempat janjian. Mungkin sebentar lagi yang memesan akan datang. 10 menit, 20 menit hingga 30 menit berlalu namun tak kunjung ada tanda bila si pemesan akan datang. Beberapa pesan telah kukirim sejak tadi namun hanya terkirim dan belum dibaca. Aku menelpon berkali-kali pun tak kunjung diangkat. Sudah hampir 1 jam menanti. Si sulung telah lelah dan merengek sementara si bungsu telah bangun dan ikut meraung karena kepanasan. Ting! Sebuah pesan masuk. Hatiku bersorak, dari si pemesan kue. Ya Allah kak, maaf ya aku lupa. Ini suami berubah pikiran, awalnya dia bilang berangkat abis zuhur tahunya jam 10 udah mau buru-buru. Jadi gak sempat kasih kabar. Bak, jual bolunya sama orang lain saja ya. Aku udah OTW ke kampung. Aku langsung terduduk lemas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi ini. Aku tak meminta banyak ya Allah,
hanya es krim saja. Peluhku yang sudah sejak tadi mengucur, kini bercampur dengan air mata. Siapa yang ingin membeli bolu pisang tanpa gula dengan rasa manis yang ala kadarnya? Ya Allah, berkali aku menyeka air mata yang terus membasahi wajah. Sulungku berhenti merengek, ia langsung diam melihat air mataku. Lama ia menatapku iba. Kedua netranya mulai berkaca. Tak tega hati ini melihatnya. Ia hanya ingin es krim seharga 5.000 ya Allah. Dika gak akan minta es krim lagi bu, tapi ibu jangan nangis. Dika kecilku berkata dengan suara yang bergetar. Sepertinya ia pun menahan tangis. Kita pulang ya nak, ucapku. Dika mengangguk, si bungsu pun tangisnya mulai mereda. Sepertinya ia mengerti akan kegundahan hati ini. Ya Allah, beginilah rasanya. Sakit ya Allah, sakit, sakit, sepele bagi mereka namun begitu berat bagiku. Bahan-bahan bolu itu adalah modal terakhir dan kini seolah sia-sia. Ya Allah, berkali aku menyebut namanya. Berat, sungguh berat, belum lama suamiku pergi dan kini rasanya aku lemah. Tak banyak ya Allah hanya ingin es krim saja, itu saja. Untuk menyenangkan buah hatiku dan kini bukan untung yang kudapat malah kerugian yang telah nyata di depan mata. Aku baru saja memasuki halaman rumah kontrakan ketika Butia tetanggaku kulihat telah menunggu. Ibunya Dika, dicariin, untung cepat pulang. Ada apa bu? Tanyaku. Semoga saja wanita baik ini akan memberikanku pekerjaan. Apa saja boleh, bahkan yang terkasar sekalipun akan kuterima. Tapi gak mungkin, di rumah besarnya sudah ada 2 pembantu yang siap sedia. Aku kembali membuang anganku. Gini, ibu jangan tersinggung ya. Bu Tia menatapku. Aku mengangguk, ingin kukatakan bila rasa tersinggung itu sudah lama lenyap dalam kamus hidupku. Papanya anak-anak kan baru pulang jemput kakek neneknya dari bandara. Ya dasar laki-laki tahunya kan, cuma nyenengin anak tapi gak tahu yang baik. Aku mengangguk walau belum paham kemana arah pembicaraan. Masa dia ngebeliin anak-anak es krim sampai 5 buah. Padahal anakku kan masih batuk pilek parah. Jadi, daripada buat rusuh, mau ya bu nerima es krim ini, untuk Dika dan adiknya. Bu Tia menyerahkan plastik putih berisi es krim padaku. Aku terdiam tak sanggup berkata-kata. Asik, Dika bersorak, aku masih bergeming. Loh, yang ibu bawa itu apa? Tanya Bu Tia melirik kantong hitam berisi 2 kotak bolu pisangku. Bolu pisang bu, tapi gak manis, kebetulan yang mesan batal. Petik 2. Wah kebetulan, neneknya di rumah itu diabetes jadi gak bisa makan manis. Saya beli ya untuk cemilan. Benar bu, aku bertanya tak percaya. Iya, berapa harganya? Berapa saja, bu? Terserah. Asal jadi uang. Ya sudah. Bu Tia menyerahkan 2 lembar uang merah ke dalam genggamanku. Ya Allah bu ini kebanyakan, ucapku. Sudah, gak apa. Ambil saja, kalau mesan yang kayak gini emang mahal kok bu. Bu Tia langsung mengambil kantong berisi bolu pisang dan bergegas pergi. Aku masih diam dengan air mata yang mulai menetes lagi. Baru saja mengeluh akan pahitnya hidup dan kini semua telah terbayar lunas. Bu Tia meletakkan bolu pisang yang baru ia beli di atas meja makan. Ia duduk dan memandang 2 kotak bolu pisang itu dengan tatapan berkaca. Sungguh zolim sebagai tetangga, bahkan ada seorang janda yang kesusahan pun ia tak tahu. Sementara baru saja ia membeli tas branded seharga jutaan dan tak jauh dari rumahnya ada seorang anak yatim merengek pada ibunya hanya demi sebuah es krim. Untung saja Fahri putranya bercerita, bila tidak pastilah kezoliman ini akan terus berlangsung. Ma, tadi yang juara 1 Dika, tetangga kita yang di ujung itu, lapor putra sulungnya. Bagus dong, les di mana dia? Gak les kok, Ma. Orang dia miskin kok. Hei, gak boleh menghina orang lain. Bu Tia melotot pada putranya. Gak menghina kok, kenyataan emang dia miskin. Kasihan deh Ma. Masakan ibunya janji mau beliin dia es krim kalau ranking 1 pas dia ranking malah ibunya bilang tunggu ada uang. Kasihan banget Dika ya, Ma.
Mana kalau di sekolah dia suka mandang jajanan temannya kayak ngiler gitu tapi pas dikasih dia nolak. Malu mungkin ya, Ma. Fahri bercerita panjang lebar. Bu Tia terdiam. Ya Allah, mengapa ia tak tahu? Selama ini, ia aktif ikut kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan ini dan itu. Namun ia abai akan keadaan di sekitar. Ma, bolunya gak ada rasa, kurang enak, ucap Fahri membuyarkan lamunannya. Sengaja, makannya bukan gitu. Tapi kamu oles mentega dan taburi meses atau kamu oles selai buah. Oh, gitu ya. Tumben mama pesan bolu tawar. Lagi pengen aja. Bu Tia menghela napas panjang. Tak akan terulang lagi, jangan sampai ada tangis anak yatim yang kelaparan di sekitarnya. Anak yatim itu bukan tanggung jawab ibunya saja tapi keluarga dan orang sekitar. Sepele bagi kita namun berarti bagi mereka. Ada kala sisa nasi kemarin sore yang tak tersentuh di atas meja makan kita adalah mimpi dari anak-anak yang telah berhari-hari terpaksa hanya berteman dengan ubi rebus saja. Jangan heran menatap binar seseorang yang begitu terharu ketika gaun pesta yang menurut kita sudah ketinggalan zaman itu kita berikan pada mereka. Uang 50.000 yang sangat mudah lenyap ketika dibawa ke minimarket bertukar dengan Kinder Astericie dan beraneka jajanan yang habis dalam sekejap itu adalah setara dengan hasil kerja keras seorang buruh dari subuh hingga menjelang maghrib. Bersedekah itu gak perlu banyak, sedikit saja dari yang kita punya. Memberi itu jangan menunggu kaya, saat kekuranganlah justru diri harus lebih bermurah hati. Beruntunglah bila di sekitar begitu banyak ladang sedekah di mana kita dapat menukar rupiah menjadi pahala. Kaya itu bukan pada jumlah harta tapi bagaimana kita membelanjakannya. Akhirat itu ada dan sudahkah kita menyiapkan hunian di sana? Pengingat diri agar lebih peka. Ingat ini salah satu kerja Makami Kesolehan Sosial agar peduli tetangga kita. Semoga bermanfaat.